Mari kita bisa berjumpa lagi pada waktu di mana di dalam perjalanan kehidupan kita 6 hari masing-masing kita bergumul dengan keadaan pribadi, keluarga, rumah tangga. Tetapi Allah izinkan dan itu sudah terjadi ribuan tahun. Pada hari yang ke-7, hari Sabat Allah, di mana sebagai orang-orang percaya duduk bersama bersekutu, bukan hanya memuji mengagungkan Allah sang pencipta manusia, tetapi di dalam persekutuan itu sesungguhnya orang-orang percaya dapat bercengkerama, dapat bertemu dan saling menyapa. Sayangnya gereja telah kehilangan sebuah nilai persekutuan yang begitu mendasar. Orang masuk gereja dan keluar gereja ibarat sesuatu yang begitu kaku. Lihat saja orang masuk gereja, sesudah keluar gereja langsung lenyap. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengerti suasana baik Allah di dalam dunia perjanjian lama, ketika orang datang hari Sabat beribadah, orang tidak segera pulang. Mereka ada di sekitar bait Allah, bersekutu, bercengkerama. Itulah indahnya hari Sabat Allah. Tapi hari-hari ini nuansa itu seakan sedang berakhir, sedang lenyap. Mengapa bisa begitu, Bapak Ibu Saudara? Itulah keadaan dunia hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena itu pemulihan terus Allah rindu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ribuan tahun yang lampau ketika Allah merencanakan rencana penyelamatan manusia karena kejatuhan manusia di dalam dosa, Allah memilih sebuah umatnya, pilihan Allah sendiri. Nah, kita tahu mereka itu adalah Israel. Isra, Elohim, prajurit Allah. Israel. Bapak Ibu Saudara, di dalam pemilihan Allah itu melalui para nabi, Allah menyiapkan melalui bangsa ini sebuah berita besar. Bagaimana penebusan yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Allah itu terjadi melalui Allah dengan kedatangan anaknya Yesus Kristus. Dan karena itu Allah membuat sebuah perjanjian yang kita tahu, hukum Tuhan waktu Allah bertemu Musa di Gunung Sinai. Tetapi di dalam perjalanan sejarah bangsa pilihan Allah, tadi kita baca Yeremia pasal 31. Perikop kita bicara tentang perjanjian baru. Dan hari ini GKI di seluruh tanah Papua, kita bicara dari Yeremia 31 di dalam perikop perjanjian baru dalam tema Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan di mana saja saudara beribadah bersama kami Wik Gajah Putih, perhatikan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Inisiatif ini datang dari Allah. Tetapi apakah manusia memberi respons terhadap inisiatif Allah? Allah turun dari tahtanya yang mulia mencari manusia berdosa. Allah mengambil inisiatif untuk merencanakan penyelamatan. Allah membentuk sebuah umat melalui mereka, tetapi apa yang terjadi? Gagal dan gagal. Karena itu, inilah inisiatif yang terakhir sebelum dia datang kembali.
Dan kalau dia datang kembali, Yesus tidak datang sebagai juru selamat. Yesus tidak datang sebagai penebus, nabi, tapi dia datang sebagai hakim. Tadi kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita setiap kali sepanjang hidup sebagai orang Kristen yang terlahir dalam keluarga Kristen, kita membuat pengakuan iman. Dari kecil orang tua bawa kita ke bait Allah. Pengakuan iman, aku percaya akan Allah Bapa, bla 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 bla, mati bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Allah datang tidak sebagai juru selamat, tapi dia datang sebagai hakim. Gereja harus berteriak. Gereja harus mengingatkan, karena perjanjian lama yang telah pernah dibuat oleh Allah gagal. Dan inilah inisiatif Allah yang terakhir. Dia datang. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa dia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku sebelum dia datang kembali. Bapak Ibu perhatikan bacaan kita tadi. Di dalam bacaan kita tadi coba lihat Alkitab. Di dalam ayat 31 bagian ini dikatakan bahwa Allah berjanji untuk mengadakan perjanjian yang baru dengan seluruh umatnya, ya, baik Israel maupun orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Ya. Di dalam ayat 32, menurut Yeremia bahwa perjanjian baru itu perlu diadakan. Karena perjanjian lama tidak memadai. Perjanjian lama tidak maksimal. Ya. Sedangkan yang lama itu ditulis di loh batu. Tetapi ayat 33 bilang apa? Perjanjian itu ditulis di mana? Di dalam batin. Ya. Di dalam hati, ya. Karena itu di dalam ayat 38 Nabi ini dia mengatakan, ya, ayat 34 bacaan kita, tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, ya, tidak usah, harusnya tidak usah. Wow. Karena di dalam kita ada hukum Allah, perjanjian baru. Ya. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi persekutuan hari Minggu hanya untuk menyegarkan, hanya untuk mengingatkan, karena setiap manusia di dalam hati batin seluruh hidupnya sebenarnya ada Allah itu, ada perjanjian baru. Tapi kalau hari ini kita lihat manusia, wow, begitu hebat mereka mengecewakan Tuhan. Karena itu pentingnya gereja terus mengingatkan, gereja terus mengingatkan perjanjian baru yang ada di dalam batin. Karena itu ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membaca firman Allah, kita diingatkan kembali tentang perjanjian baru. Ya. Ada begitu banyak kekuatan yang disimpan di dalam perjanjian baru, yang memampukan orang-orang percaya, yang memampukan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka mampu untuk hidup sebagaimana
standar yang Allah berikan. Tidak lagi hukum yang ditulis di loh batu, tetapi hukum ini ditulis di dalam hati manusia. Dan semua orang sebenarnya tahu. Karena itu persekutuan perayaan hari Sabat hanya untuk mengingatkan. Tapi sayang, sepanjang kita hidup peringatan itu terus datang. Tapi kalau kita mau jujur, kehidupan hari-hari, hari Minggu, hari Sabat kita diingatkan. Tetapi hari Senin sampai hari Sabtu, kenyataan di lapangan, di tengah-tengah kehidupan. Dan inilah pergumulan gereja. Tetapi kita tidak harus kalah, kita tidak harus putus asa untuk tetap berjuang, terus mengingatkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita mengingatkan akan pentingnya kehidupan yang telah diperbaiki, yang telah diperbaharui oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka persekutuan itu ibarat gajah putih, orang-orang yang akan terus diingatkan, disadarkan dengan perjanjian baru yang telah Allah mulai dengan karya kematian, kebangkitan, dan keselamatan itu. Persekutuan itu dia akan hidup, dipelihara di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan ada banyak kesaksian di dunia bagaimana orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mereka hidup di dalam perjanjian yang ada di dalam hati, di dalam hidup. Dan mereka terus mantapkan di dalam setiap persekutuan. Dan ini yang harus kita di Gajah Putih, kita di Pengharapan, atau di mana saja sebagai orang percaya, kita harus menjaga, menyadarkan. Bapak Ibu, Allah itu, Paulus pernah bilang begini, jangan menduka citakan roh. Karena di dalam kita ada roh. Waktu kita tidak berjalan pada jalan Tuhan, Paulus bilang, kita menduka citakan Allah. Ya. Itu artinya apa? Tetap walaupun kita mengecewakan Allah, ya, tapi Allah tidak seperti kita manusia. Sudah, ya kepala batu dia kasih tinggal dia sudah. Tidak. Allah tetap Allah. Tetapi dia berduka karena kita tidak mampu bagaimana menjalani hidup sebagaimana yang Allah mau. Hendaklah kita menyadari terlalu kuat Allah ada di dalam saudara dan saya. Siapapun orangnya, kalau menyadari hidup ini, Paulus bilang, you are the temple of God. Kau adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Ini, mari buka 1 Korintus pasal 6, coba lihat. Supaya kita menyadari perjanjian baru itu dia ada hidup, ya, di dalam setiap kita. 1 Korintus pasal 6, saya baca ayat 19, Bapak Ibu sambut. Ayat 20 dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19, telayan umat Allah di rumah di mana saja saudara buka kitabmu. 1 Korintus 6 umat Allah sambut ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sama-sama ayat 20. Sebab kamu telah karena itu bacaan kita dari Yeremia 31, ya, pada ayat 34 tadi. Sebenarnya kita tidak perlu mengingatkan mereka.
Karena di dalam tiap-tiap kita ada Allah, ada Roh, dan itulah Allah ketiga Tritunggal. Ya. Dan hebatnya orang percaya, mereka tidak sendirian. Menghadapi situasi hidup bagaimanapun, ketika mereka sadar bahwa di dalam saya ada Allah, mereka tetap mantap. Tidak khawatir, mereka tetap tegak. Karena sangat jelas. Ya. Dan ini bukan milik kita. Nah, tadi dikatakan, harganya telah lunas dibayar. Itu bicara tentang pengorbanan anak Allah di kayu salib sampai mati. Kita kemarin baru saja rayakan, ya, dia mati 15 April, dia bangkit 17 April, ya, kemudian jalan 40 hari, 26 kemarin, Bapa dia kembali ke surga, tapi dia bilang, satu ketika, kalau semua sudah siap, dia akan datang kembali. Tapi sebelum dia datang, dia bilang, aku akan menyertai kamu, yaitu dengan dia mengirim pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan nanti tanggal 5 Juni, kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lampau, bukan nanti besok. Besok hanya adalah sebuah memperingati peristiwa bersejarah dalam orang percaya ribuan tahun yang lalu. Di dalam setiap saudara dan saya ada Allah yang tinggal. Ya, karena itu hidup ini bukan milik kita. Kita hanya menjaga. Ini milik Allah. Jangan sembarangan pakai, gunakan. Ya. Tadi dikatakan justru muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba kita buka satu halaman untuk kita lihat pasal 3. Hanya satu halaman di sebelah. Saya baca ayat 16. Bapak Ibu umat Allah menyambut ayat 17. 1 Korintus 3, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17 sama-sama. Itu yang tadi yang dia mau jelaskan. Ya, tidak perlu lagi sampaikan, ya, karena mereka tahu, karena di dalam itu yang selalu mengingatkan, di dalam. Ya, perhatikan itu. Ayat 17 tadi, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Bait itu artinya rumah, tempat tinggal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat jelas. Sangat jelas. Jangan salah gunakan rumah. Coba kalau kita punya rumah, pagi-pagi kita bersih, ngepel dia, ya, satu bersih, indah. Sementara kita duduk di dalam nikmati, ada orang masuk berdiri di depan pintu kita dan lempar sampah masuk ke dalam pintu rumah kita. Marah. Manusia saja bisa marah. Rumah sudah bersih. Kenapa orang sembarangan buang sampah? Jangan masukkan sampah di dalam rumah Allah. Bait Allah, rumah-rumah Allah. Jaga. Ayat 31 bilang, kita hanya saling mengingatkan. Tapi setiap pribadi sebenarnya mampu menjaga. Ayat 34, karena dia tinggal. Mengapa demikian? Karena di masa lalu Israel gagal. Maka pembaharuan perlu terjadi. Di dalam rangka persiapan, dia akan datang kembali.
Kita tidak tahu kapan. Tapi yang jelas para ahli bilang waktu dia naik ke surga. Ya. Itu tahun 30. Jadi kalau hari ini 2022, Yesus kembali ke rumah Bapa. Sudah 1992 tahun. Mungkin besok atau kapan, kita tidak tahu. Tapi sudah cukup lama Bapa dia kembali. Tapi dia pernah bilang dia pergi menyiapkan segala sesuatu dan dia akan datang. Dan karena sudah 1992 tahun, artinya dunia mulai diingatkan bahwa waktunya sudah sangat dekat. Karena itu apa yang didengungkan oleh Yeremia 31, Bapak Ibu Saudara, itu mengingatkan kita di Wik Gajah Putih, majelis jemaat, badan-badan pelayan unsur dan umat Tuhan, kompak dan saling mengingatkan, saling mendoakan. Kapanpun Bapak dia kembali, Wik ini akan naik ke rangka bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Amin. Yang penting kita siap dan selalu kompak. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Jangan ada sakit hati, jangan. Jangan saling melukai. Ingat, yang kita lukai itu baik Allah. Orang itu baik Allah. Kita sedang ayat 17 tadi. Kalau kita merusak orang itu, kita merusak baik Allah, Allah akan turun dan berperkara dengan kita. Ayat 17 tadi. Di dalam setiap kita, Bapak Ibu, kita itu dikuatkan. Ya? Oleh karena kita ini levelnya beda. Ya? Di dalam setiap kita ada mahkota kemuliaan. Ya, siapapun, jabatan apa dia punya, profesi apa, baik anak kecil sampai rambut putih, ya, asalkan kita manusia yang masih hidup, ya. Coba kita buka Mazmur 8, ya, supaya kita mengerti baik Allah yang bersinar itu. Mazmur pasal 8, ya. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara, menyambut dari ayat 6, Mazmur 8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatkannya? Ayat 6 sama-sama. Namun engkau telah membuatnya sama seperti Allah, dan telah memototnya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Luar biasa ya. Coba lihat kiri kanan, orang-orang hebat. Ini kalau kita paham dan betul-betul kita minta Tuhan tolong, saya rindu menjaga ini. Oh, bikin dahsyat. Ya, bikin dahsyat. Ada satu yang susah, pasti kita sama-sama bagaimana handle. Ya. Tidak ada gangguan dengan sesuatu yang mengganjal. Karena setiap kita lihat, di dalam tiap-tiap kita lihat kemuliaan mahkota kita lihat. Ya. Suami melihat istri, dia bisa melihat mahkota kemuliaan Allah. Istri melihat suami. Oh, apalagi anak-anak, cucu, mereka lihat kakek, nenek, mereka lihat papa, mama, mereka bangga. Aduh, kami punya hidup ini indah, aman. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu nyata di dalam orang-orang tua kami. Indah. Dan itu bisa. Kalau di berbagai belahan dunia lain, itu terbukti. Mengapa di tempat ini tidak bisa? Bisa. Asalkan kita mulai dengan komitmen. Ya. Tidak bergantung kepada siapa saja. Kita banyak berdoa, baca kitab, banyak bersekutu, bercengkrama. Ya.
melakukan sesuatu bersama, kita akan mulai menemukan kekuatan sebuah nilai persekutuan di dalam Tuhan. Dan itulah Liga Gajah Putih. Amin. Amin.